di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyajikan atau menjelaskan mengenai penyajian data dalam bentuk grafik. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penyajian data. Oke, penyajian data. Pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu tahap dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menyajikan rangkaian hasil dari data yang diperoleh, baik berupa angka maupun berupa skor, agar skor atau angka tersebut itu dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dari penyajian data ini yaitu untuk memudahkan pengolahan data dan juga agar pembaca itu bisa memahami maksud dari data tersebut. Jadi data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian itu belum tentu teratur, pasti belum teratur, dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya itu kasar dan mentah, dan itu pun masih acak random. Maka dari itu perlu adanya penyusunan dan penyajian data yang mentah atau yang masih random itu menjadi lebih teratur, ringkas, jelas, dan tersusun rapi, agar mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, sehingga dengan penyajian data yang rapi, maka pembaca akan lebih mudah dalam memahami dari data yang disajikan. Untuk selanjutnya, secara garis besar ada dua macam penyajian data yang signifikan, yaitu yang pertama dalam bentuk grafik dan yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data dalam bentuk grafik. Oke, pengertian grafik terlebih dahulu. Pengertian grafik. Grafik adalah alat penyajian data yang berupa angka dan tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, lukisan gambar maupun lambang-lambang tertentu. Jadi di sini grafik itu lebih dihiasi dengan lukisan, baik berupa gambar maupun garis dan lain sebagainya. Secara besarnya itu grafik menjelaskan tentang visualisasi atau gambaran penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Jadi grafik ini bisa penyajian data yang disajikan dengan menarik, ringkas, bagus, dan jelas. Oke, untuk selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan grafik daripada tabel. Untuk keunggulan yang pertama yaitu penyajian tampak lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena dalam grafik itu disajikan di sana ada gambar-gambarnya, ada warna-warnanya, itu yang membuat lebih menarik. Untuk yang kedua yaitu lebih mudah memperlihatkan gambaran umum menurut tentang sesuatu perkembangan perubahan maupun perbandingan. Jadi kelihatan dari data tersebut itu ada kenaikan atau turunan, perkembangannya itu, perbandingan itu kelihatan jika dilihat dari grafik. Untuk selanjutnya yaitu grafik yang dibuat dengan aturan yang tepat itu akan terasa lebih jelas dan lebih dimengerti oleh pembaca. Untuk yang selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu membuat grafik itu jauh lebih sukat dan memakan waktu, banyak biaya dan alat yang lebih banyak. Karena apa? Karena dalam pembuatan grafik itu mesti ya untuk garis, untuk garis-garis, warna juga itu yang membuat memakan waktu dan juga memakan alat. Dan yang kedua yaitu data yang dapat disajikan dalam bentuk grafik itu sangat terbatas. Data yang disajikan terbatas, tidak bisa mencakup secara umum. Terus untuk selanjutnya yaitu umumnya grafik itu bersifat kurang teliti. Kurang telitinya gimana? Sebagai contoh itu jika ada angka 30, sedangkan di grafik itu disebutkan 20, 40. Nah, enggak, maksudnya angka 25 contoh. Di grafik itu disebutkan angka 20, 40, 60 dan seterusnya. Itu biasanya itu di antara tengah-tengah antara 20 dan 40. Nah, itu penelitiannya itu kurang jelas di situ ya. Yang dimaksud kurang teliti di situ. Semua sudah pas, tapi kalau orang memandang itu antara tengah-tengah itu berapa angkanya kira-kira, mungkin seperti itu kurang telitinya. Untuk selanjutnya jenis grafik.
ada 6 jenis grafik atau diagram, diantaranya yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram lambang atau simbol, diagram peta, dan diagram puncak atau diagram titik. Namun kali ini saya akan membahas diagram atau grafik yang sering dipakai dalam penyajian data, yaitu yang pertama ada diagram batang, kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Untuk yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram dalam penyajian data yang maksudnya itu diwakili oleh segi 4 berbentuk batang, baik horizontal maupun vertikal. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini contohnya, ini berupa batang-batang ini yang vertikal ke atas, turun ke atas. Adapun contohnya lengkapnya itu seperti ini ya, berupa batang-batang, diagram batang, namanya diagram batang, berupa batang-batang. Untuk selanjutnya ada 6 macam grafik batang yang sering dipakai, yaitu ada grafik batang tunggal, grafik batang vertikal, grafik batang horizontal, grafik batang 2 komponen, dan grafik batang 3 komponen. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh satu. Ada daftar jumlah mahasiswa prodi tadi saya ini ini datanya ya. Di sini tertera angkatan 2017 sampai 2021 dan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dan total mahasiswa seluruhnya. Ini datanya. Untuk selanjutnya mari kita buat grafik atau diagram batangnya dari ke-5 macam diagram batang tadi. Untuk yang pertama diagram tunggal plus vertikal. Yang dimaksud diagram tunggal itu diagram yang cuma satu. Nah, satu tunggal namanya, tunggal kan ya, satu berarti tidak ada temannya. Vertikal lurus ke atas, ini lurus ke atas. Ini contoh diagram tunggal dan diagram vertikal. Untuk selanjutnya yaitu diagram tunggal dan horizontal. Ini diagram tunggal, datanya cuma satu, ini menandakan jumlah mahasiswa, dan juga horizontal itu lurus datar ke samping ya. Itu contoh untuk diagram batang, tunggal, horizontal. Untuk selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram batang 2 komponen. Ini contoh 2 komponen. Ini jadi ada ini contoh mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Ini 2 komponen. Untuk selanjutnya yaitu 3 komponen. Nah, 3 komponen ini meliputi apa saja? Yang pertama ini yang tingkat bawah ini mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan, dan yang atas sampai atas ini yaitu jumlah mahasiswa seluruhnya. Angkatan 2017 banyak 60, 2018 5 ya seterusnya. Itu merupakan diagram batang 3 komponen. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada diagram garis. Diagram garis adalah bentuk penyajian data yang intinya hanya dilakukan penggambaran dalam garis atau titik-titik. Ya, sebagai contohnya ini berupa titik-titik ataupun garis ini. Bila digabungkan titiknya maka menjadi garis. Ini dia dimaksud diagram garis. Untuk contohnya yaitu ada daftar total keuntungan toko dan toko setiap bulannya dari bulan Januari sampai Juni. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini dalam satuan jutaan ya, rupiah. Dari bulan Januari sampai Juni, toko A mendapat keuntungan seperti yang di tabel dan toko B lihat di tabel. Untuk selanjutnya kita buat diagram garisnya. Ini diagram garisnya. Jadi ini yang atas ini merupakan toko B dan yang bawah merupakan toko A. Ini grafiknya, grafik garisnya. Mulai Januari ini 1,3 terusnya sampai turun lagi naik lagi. Jadi pun juga toko yang B ini dari sini naik turun naik lagi. Itu untuk penyajian data dalam bentuk garis. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu proses penyajian data yang dilakukan dengan gambaran lingkaran dengan penjelasan presentase di setiap penariknya.
contohnya. Jadi diagram lingkaran ini lebih fokus ke presentasinya. Contohnya, diperoleh data berikut presentasi peminat mata pelajaran sebagai berikut: ada fisika, biologi, matematika, dan kimia. Setelah dihitung di presentasi itu, fisika ada 29%, biologi ada 21%, matematika 24%, dan kimia 26%. Jika kita buat diagram lingkarannya, maka akan menjadi seperti ini. Ini untuk peminat kimia 26%, dan ini untuk peminat fisika 29%, untuk peminat biologi 21%, dan untuk peminat matematika 24%. Jadi ini diagram lingkarannya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tampil akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang pertama, pengertian tabel. Tabel adalah alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Misalkan kita mempunyai kumpulan data dan data tersebut masih belum tersusun secara teratur. Untuk keperluan penganalisaan, biasanya data itu disusun dalam sebuah tabel. Dalam sebuah tabel biasanya terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Dalam hal ini, untuk membuat sebuah tabel yang benar diperlukan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, judul tabel. Yang kedua, judul baris. Yang ketiga, judul kolom. Yang keempat, di sebelah kiri bawah tabel biasanya terdapat bagian untuk menuliskan catatan yang diberikan bila perlu, atau bisa juga kata sumber yang menjelaskan dari mana data itu dikutip. Yang kelima, jika ada data mengenai waktu, maka waktu hendaknya disusun secara berurutan. Jika ada data mengenai kategori, maka kategori disusun menurut kebiasaan. Misalnya, laki-laki dahulu, kemudian perempuan, besar dahulu, kemudian kecil, untung dahulu, kemudian rugi, bagus dahulu, kemudian jelek, atau rusak. Yang kedua, jenis tabel. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Contoh pertama, tabel jumlah kelulusan mahasiswa Fakultas Teknik S1, Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Elektro dari tahun 2013 sampai dengan 2016. 4 tahun jumlah lulusan Departemen Matematika dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, 37,7% jumlah lulusan Fakultas Teknik berasal dari S1 Teknik Sipil. Yang kedua, 32,4% jumlah lulusan Fakultas Teknik berasal dari S1 Teknik Industri. Yang ketiga, 29,9% jumlah lulusan Fakultas Teknik berasal dari S1 Teknik Elektro. Yang keempat, 23,6% jumlah lulusan Fakultas Teknik berasal dari perempuan S1 Teknik Sipil. Yang kelima, 48,3% jumlah lulusan Departemen Matematika jenis kelamin laki-laki. Dan masih banyak lagi penafsiran yang dapat dibuat. Dalam hal ini, data di atas disajikan dalam tabel baris kolom. Pada tabel 1 di atas dapat disajikan dalam tabel kontingensi ukuran 4x3 seperti pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2, jumlah kelulusan mahasiswa Fakultas Teknik S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Elektro dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Contoh yang kedua, tabel 3, perkembangan seluruh hasil penjualan PT Zulanda menurut jenis barang dari 2013 sampai dengan 2019. Dari tabel 3 tersebut, selain bisa dilihat perkembangan jumlah hasil penjualan per tahun, juga sekaligus hasil penjualan untuk setiap jenis barang. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai ekspor dan impor mengalami peningkatan terus-menerus. Sekian penjelasan dari